Shalom, perkenalkan nama saya Agistira Agantijala, Prodi S1 Teologi NIM 20182504. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika dan moralitas digital di era modern. Nah, latar belakang dari etika dan moralitas digital yaitu di mana karena adanya kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah kehidupan secara fundamental, menciptakan tantangan baru terkait penyalahgunaan informasi, pelanggaran privasi, dan dampak negatif pada interaksi sosial. Perkembangan ini mengharuskan adanya paduan etis untuk mengarahkan perilaku digital yang bertanggung jawab, terutama karena teknologi kini bukan lagi sekedar alat netral, tetapi juga memengaruhi nilai-nilai moral dan menciptakan batasan-batasan baru dalam tindakan manusia. Nah, di sini ada pengertian dari etika dan moralitas digital di era modern adalah mengacu pada prinsip dan nilai moral yang memandu perilaku individu saat menggunakan teknologi digital dan internet. Etika digital ini berfokus pada prinsip seperti privasi, keamanan, kejujuran saat berkomunikasi. Nah, berbagai informasi dan menggunakan teknologi, sementara moralitas digital berkaitan dengan keyakinan moral pribadi atau kolektif yang membentuk perilaku etis di dunia maya. Yaitu ada dua bagian. Yang pertama, etika digital. Ini merujuk pada seperangkat prinsip, pedoman dan nilai moral yang mengatur bagaimana individu dan organisasi berinteraksi dengan teknologi digital dan internet. Ini juga mencakup semua aspek penggunaan teknologi, mulai dari cara berkomunikasi, berbagi konten, hingga perlindungan data pribadi. Yang kedua, moralitas digital. Ini mengacu pada penegakan standar moral dan perilaku yang baik dalam ranah digital, di mana moralitas digital ini adalah fondasi yang memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab saat menggunakan teknologi. Di sini saya akan mengambil 5 contoh dari etika dan moralitas digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu berkomunikasi dengan sopan, di mana kita menggunakan bahasa yang baik, tidak menghina, dan menghindari ujaran kebencian saat berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, menghargai privasi, di mana kita tidak boleh menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin dan juga rahasia kita sendiri. Yang ketiga itu menyaring informasi, di mana sebelum membagikan, pastikan kebenaran informasi yang kita dapatkan itu betul-betul terjadi dan kita tidak boleh menyebarkan yang namanya berita hoax. Yang keempat, menghormati hak cipta, di mana kita menggunakan dan bagikan karya orang lain itu sesuai izin dan kita tidak boleh melakukan yang namanya plagiat. Yang kelima itu bertanggung jawab. Sadari dampak dari setiap tindakan digital kita itu, baik itu unggahan, komentar atau pesan. Di sini ada dampak positif dan negatif bagi gereja dan iman Kristen. Dampak positif itu ada 3 bagian. Yang pertama, penguatan iman dan hubungan spiritual, di mana membantu individu menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, memberikan waktu untuk refleksi diri, memeriksa hati nurani dan berdoa, menyediakan kesempatan untuk melayani dan mengabdi kepada sesama. Yang kedua, pembentukan komunitas dan dukungan sosial, di mana menciptakan komunitas yang suportif dan persahabatan yang kuat sesama anggota gereja, memberikan dukungan emosional dan spiritual melalui doa bersama dan persekutuan, mendorong etos kerja yang baik dan semangat untuk saling membantu. Yang ketiga itu kontribusi bagi masyarakat, di mana mendorong nilai-nilai moral seperti kasih, belas kasihan, dan rasa hormat, menjadi sumber inspirasi untuk gerakan sosial dan keadilan di sepanjang sejarah, menyediakan layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan
melalui berbagai lembaga keagamaan. Di sini dampak negatifnya itu ada 4 bagian. Yang pertama itu eksklusivitas dan intoleransi, di mana sikap merasa diri lebih suci atau benar sendiri dapat menyebabkan eksklusivitas kelompok dan pandangan negatif terhadap orang lain. Doktrin yang eksklusif itu dapat menumbuhkan kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok lain. Yang kedua itu konflik dan kekerasan, di mana perbedaan antara aliran keagamaan dapat memicu konflik antara umat. Sejarah mencatat beberapa kasus kekerasan dan penindasan yang mengatasnamakan agama seperti perang salib atau inklusisi. Yang ketiga itu penolakan terhadap sains dan akal budi, di mana beberapa kelompok Kristen menolak atau bertentangan dengan penemuan ilmiah tertentu. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antara iman dan ilmu pengetahuan. Yang keempat itu penggunaan agama untuk tujuan negatif, di mana agama dapat disalahgunakan sebagai alat untuk membenarkan diskriminasi, penindasan, atau kekerasan. Contohnya, penentangan terhadap hak-hak dasar kelompok minoritas dengan dialih ajaran agama. Di sini ada manfaat etika dan moralitas digital di era modern, di mana untuk melindungi privasi dan keamanan, mencegah penyebaran informasi palsu atau hoaks, mengurangi dampak negatif media sosial seperti cyberbullying, serta membangun lingkungan digital yang lebih aman dan positif, dan juga bertanggung jawab. Etika digital juga membantu menjaga profesionalisme dalam bekerja dan memperkuat hubungan baik secara online maupun secara offline. Di sini ada tinjauan teologis. Tinjauan teologis ini berakar pada prinsip Alkitab yang mengedepankan kebijaksanaan dan kasih dengan ayat Alkitab Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat didikan. Di mana pandangan tokoh ini seperti Jean A. Boersema menekankan bahwa etika Kristen adalah refleksi perilaku moral yang berdasarkan Alkitab. Refleksinya adalah bahwa umat Kristen perlu menggunakan teknologi digital secara bijak, tidak menyebarkan berita bohong, menghindari perdebatan negatif, dan menggunakan teknologi untuk kebaikan, kesaksian, dan memuliakan Tuhan, sembari tetap menjaga keseimbangan dengan interaksi dunia nyata. Kesimpulan dari materi etika dan moralitas digital di era modern yaitu bahwa pentingnya etika digital saat krusial untuk menciptakan interaksi yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di dunia maya. Hal tersebut mencakup menghormati privasi, menjaga penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta menghindari perilaku negatif seperti cyberbullying. Demikian hasil pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Shalom.